Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 20 September 2023. Hari ini, Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Andreas Kim Taingon, Imam, dan Santo Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan martir dari Korea. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan memanggil orang di seluruh muka bumi untuk diangkat menjadi anak-anak-Mu. Darah para martir kudus, Santo Andreas Kim Taingon dan kawan-kawan martir dari Korea, telah Engkau jadikan benih yang amat subur sebagai umat Kristen yang baru di tanah Korea. Semoga kami dikuatkan berkat bantuan para kudus-Mu ini, dan sambil mengikuti teladan mereka, kami maju dalam segala kebaikan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 31 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Dengan kata lain, situasi orang-orang pada zaman Yesus itu hidup tidak, mati juga tidak. Datar-datar saja, atau hidup keagamaan mereka biasa-biasa saja, tidak lebih dan tidak kurang. Celakanya, respons terhadap setiap nabi yang datang cenderung negatif. Semuanya dicela, bukan hanya datar, tampaknya sudah apatis dan menunjukkan sikap bermusuhan.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu bahaya yang mengintai hidup kita adalah sikap apatis dalam hidup beriman. Ada banyak alasan untuk itu, tetapi persoalan dasarnya adalah keteguhan iman kita sendiri dan bagaimana kita mengambil posisi dalam beriman, menjadi pelaku atau penonton. Menjadi penonton itu mudah. Datang ke gereja atau acara-acara gerejani dan menikmati apa yang disajikan. Kalau bagus, tertarik dan tepuk tangan. Kalau tidak bagus, mengkritik, mungkin mencela atau cari yang lebih menarik. Ketika iman adalah tentang saya dapat apa, maka sikap apatis akan mudah menghinggapi kita ketika setelah sekian lama saya tidak mendapatkan apa-apa, bahkan harus mengeluarkan banyak hal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita diajak atau kita dikehendaki untuk menjadi pelaku dari iman itu, yaitu orang-orang beriman yang berjalan menyusuri setiap likuan hidup dan menikmati setiap cara Tuhan membentuk kita. Kita tidak dipanggil untuk menilai liturgi, khotbah imam, kor gereja, doa lingkungan, doa kombas, doa kelompok kategorial. Bukan pula untuk mengomentari pelayanan orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi bagian dari naik dan turunnya hidup di gereja dan menikmati dinamikanya, untuk bersukacita dan menangis pada waktunya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian hidup beriman yang dituntut dari setiap orang-orang percaya sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang adalah terlibat secara aktif dalam pengembangan hidup beriman, terlibat secara aktif mengambil bagian dan terlibat secara langsung dalam setiap karya-karya yang dilakukan oleh gereja. Di dalam keterlibatan langsung melalui pelbagai dinamika kehidupan gereja itu, kita diajak pada akhirnya akan menyadari bahwa kita harus siap sedia untuk berkorban apa saja demi untuk pengembangan hidup beriman kita bersama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati yang hidup di zaman ini. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.